Assalamualaikum Bang Andi, yang dihormati, yang diberkahi, yang dirahmati. Selamat siang Bang. Kebelakangan ini Bang, saya sering berhayal dan seolah-olah ada yang mengontrol saya Bang. Saya pun nggak tahu, tapi nggak ada apa yang dipikirkan, cuma kosong aja Bang. Saya dijauhkan daripada membuat kebaikan, badan selalu lemah-lemah. Itu yang merisaukan saya Bang. Tapi insya Allah setiap kali saya sedar, saya akan melakukan DN beraktivitas. Itu sangat merisaukan saya lah Bang. Sekian dari saya Bang, terima kasih banyak. Dan saya mohon lagi satu Bang, jangan tinggalkan saya Bang. Saya dalam kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cik. Jadi mengenai kekosongan ini karena kita itu satu, jauh dari kumpulan. Ibarat kata itu tersesat, tak tahu tujuan hala kita kemana ya. Itulah yang dikatakan tersesat itu. Banyak orang bilang, kamu carilah guru yang mursyid, yang bisa membimbingmu. Karena kalau tanpa guru mursyid engkau akan tersesat. Itulah makna tersesat itu. Kosong, bingung, sedih, tak tahu apa nak disedihkan, ya kan? Hampa. Cuman orang tak paham, dibilang tersesat, tapi tak dijelaskan tersesat yang seperti apa, ya enggak? Ibarat kata kita itu seperti layangan putus, tak tentu arah, tak terbimbing, tak terbina, ya kan? Jadi kenapa Bang saya bisa kosong macam itu, linglung ya, kayak orang tak ada pikiran, kosong, apa-apa tak sedap, ya kan? Nah, itu cepat kali nak berbuat keburukan, cepat bisikan masuk itu. Karena apa? Karena kita kosong. Jadi kalau dibilang saya ini ya seperti ada yang menguasai, seperti ada yang mengontrol, ya setan. Kita nak beribadah pun berat, ya kan? Nak sholat berat, nak zikir berat, ya. Pokoknya dihalang-halangi kita kepada kebaikan. Nah di situ setan masuk, karena kita tak ada pegangan. Layang-layang tuh kalau lagi putus itu kemana dia arah? Tak ada arah, ya kan? Melayang-layang tak tentu arah. Macam itulah jiwa kita nih, karena tak ada pegangan, tak ada tali. Jadi itulah yang dikatakan tersesat itu, ya. Dan apalagi tersesat yang lain, apabila kita kosong, masuk bisikan, dan kita ikuti pula itu bisikan, nah itu yang bahaya. Terpengaruh kita. Mengapa ya Bang bisa seperti itu? Karena kita belajar sendiri. Kita belajar ketuhanan itu belajar sendiri, mengamalkan sendiri, tapi tak mau berbagi, tak mau bertanya. Itulah yang dibilang tersesat. Terkadang kita mendapatkan kepahaman itu jadi salah tafsir gitu. Kita dapat suatu pemahaman begini begitu, tapi salah tafsir kita, ya. Apalagi kalau orang sudah dapat di wilayah tenang ini, kosong, hampa, apa bisikan dia? Kau tak usah kerja lagi, rezekimu sudah dicukupkan Allah, tak usah kau kerja, sudah enak kan, tenang begini kan. Nah inilah yang bahaya. Inilah yang banyak para pesalik, pejalan itu asik gila zikir, akhirnya kehidupan dunia dia hancur.
Karena dia sudah dapat bisikan, wah Allah sudah cakap nih, tak perlu kerja, nanti Allah yang jamin. Itulah yang dibilang tersesat tuh. Akhirnya apa? Karena dia sibuk gila berzikir, tak mau memenuhi amanah keluarganya, istri pun tak tahan, tak ada duit, ya. Bisa terjadi perceraian. Banyak yang terjadi, cuman banyak orang tak mau cakap, tak mau cerita, malu dia nak cerita, ya. Sekarang kita ketika menapaki sebuah perjalanan, coba kita lihat, aku semakin mendekat kepada Allah. Ketika aku semakin mendekat kepada Allah, lihat reaksi orang sekitar. Dulu bang, aku ketika tak mendekat kepada Allah, istri tak cerewet, istri tak ngomel. Sekarang makin aku dekat kepada Allah, istri cerewet terus. Jangan salahkan istri, ya. Coba kita cross check lagi, lihat lagi apa yang salah pada diri kita. Bisa jadi kita nih tersesat, ya tak? Asik gila ketuanan, zikir, bertapa kita ke kamar tuh kan. Istri pun kita tak pedulikan. Marahlah istri. Nah, ketika istri marah, kita pun tak nyaman. Nah, ketika kita tak nyaman, di situ kita harus baca. Padahal itu ada kehendak Allah kepada istri kita, biar kita berubah. Biar kita sadar bahwa kita ini sedang tersesat. Jadi banyak orang cakap, carilah guru yang betul-betul bisa membimbing. Karena kalau tak ada guru, engkau akan tersesat. Betul, tapi tak dijelaskan tersesat yang bagaimana. Ya kan? Nah, itulah contoh-contoh tersesat. Asik terdiam aja, melamun aja kita, kosong, hampa, asik nyaman di dalam diri. Akhirnya apa? Istri tak mau kita ajak cakap, anak ajak cakap pun kita diamin. Begitulah kalau kita tuh lagi tersesat. Nah, di sini perlu yang namanya pembimbing. Dan pembimbing pun tak semuanya dia tahu. Kalau kita tak bagi tahu, ibarat kata dokter. Ketika kita datang ke seorang dokter, dokter yang nanya, ya kan? Apa gejala sakitnya? Ini sakit tak? Itu sakit tak? Baru dia bisa bagi tahu obat. Nah, begitu pula kita kepada guru. Ceritakan masa hidup apa lelaku spiritual kita, perjalanan hidup kita, biar kita tahu. Oh, ini sudah benar. Oh, ini salah. Oh, ini tak betul. Oh, ini seharusnya seperti ini. Kita bisa arahkan kalau kita tahu. Ya kan? Tapi kalau murid ini tak mau dia berbagi cerita, dia merasa bisa sendiri, dia bisa merasa aku tak payah tanya-tanya lah, aku bisa belajar sendiri. Belajarlah. Apa yang akan terjadi? Tersesat. Malu bertanya, sesat di jalan. Pepatah itu betul. Tak mau bertanya, sesat loh. Nah, jadi untuk teman-teman semua ya, saya paham apa yang dirasakan Pak Cik tadi itu. Di akhir cerita Pak Cik cakap, jangan tinggalkan saya bang. Saya tak ada meninggalkan siapa-siapa. Semua saya ajak, semua saya rangkul, semua saya bawa kau. Tetapi bagi yang mau, kalau tak mau tak mungkin saya paksa orang, ya kan? Bagi yang mau. Macam mana saya nak tahu seseorang itu mau diajak dengan tak mau diajak? Ya contohnya seperti ini. Apa keluh kesah kita, apa kebingungan kita, ya cerita. Oh berarti saya paham, berarti betul ini nak diajak kan gitu.
Tapi kalau ada orang yang merasa aku bisa sendiri, tak payahlah aku tanya. Silakanlah jalan. Nanti tetap kita akan sampai pada tujuan, ya. Cuma ada cumannya. Kita berkeliling-keliling dulu tak tentu arah, ya. Gentayangan tak tentu arah. Tersesat tak tentu arah. Sudah capek, barulah kita tembus pada tujuan. Itulah yang saya lalui, ya kan? 2 tahun saya gila, 2 tahun saya tersesat, 2 tahun saya ya macam Pak Cik inilah, tak tentu arah, kosong, tak tahu nak kemana, ya kan? Kenapa sampai 2 tahun? Karena tak ada yang mengarahkan. Karena saya belajar sendiri. Saya merasa bisa sendiri. Nah, itulah perjalanan itu. Jadi kalau bisa janganlah sampai 2 tahun. Tersesat cuma 2 minggu aja, jangan lama-lama. Sia-sia umur kita nanti. Ya. Jadi itulah maknanya. Kalau tak ada guru, tersesatlah kita. Itu maknanya. Jadi bukan tersesat yang bagaimana. Ini yang banyak orang tak jelaskan. Kita kosong, hampa, banyak mendapatkan bisikan, ya. Yang dia suruh pun tak benar. Yang dia suruh pun menipu. Begitulah kalau kita tuh tak ada yang bimbing. Maknanya ya macam layang-layangan tadi tuh. Kalau ada yang pegang tali layang-layang itu, ibarat kata macam ini. Layang-layang kenapa bisa berdiri tegak? Satu, ada tali. Ya. Yang kedua, ada yang arahkan. Nah, jadi ibarat kata tuh, yang mengarahkan itu Allah, dan tali itu adalah guru, dan layang-layang itu adalah murid. Ya. Jadi tetap kita itu butuh yang namanya tali. Jadi seorang guru itu seperti tali. Karena layang-layang tanpa tali pasti kita melayang kemana-mana tak tentu arah. Ya. Jadi jangan pernah kita nak sepelekan. Hal-hal seperti ini memang banyak orang tak paham. Ini hal biasa. Tapi kalau terlalu dibiarkan bisa bertahun-tahun. Bahaya tak tuh? Bahayalah. Nanti diam seorang orang, lama-lama bisa gila. Ya kan? Asyik diam, asyik melamun, tak nak bercakap, asyik sibuk pada diri sendiri. Asyik nyaman dia pada wilayah rohani dia. Lama-lama tak nak bercakap lagi. Tak mau lagi dia bicara, tak mau lagi dia ngomong. Sudah diam, baru banyak lagi. Tak nyaman dia dekat sama orang ramai, maunya dia nak bersepian. Dia sukanya kesepian, tak mau dia ramai-ramai. Lama-lama menghindar dia, menjauh dia dari keluarga. Pergi dia kemana-mana, tak tentu arah, jadi gila lah. Itulah tipu rayu setan. Halus, sangat halus. Makanya kita belajar ketuhanan tuh wajib punya guru. Walaupun kita sudah punya guru, kalau kita tak sungguh-sungguh belajar pada guru, bisa gila juga, ya. Ada guru saja gila, apalagi tak ada guru. Gila kuadrat lah. Ya. Jadi bukan berarti kita tuh mendewa-dewakan guru, tidak. Bukan berarti kita tuh apa pada guru, tidak. Kalau betul nak belajar tuh ya bercerita. Ya kan? Ibarat dokter. Dokter tak tahu penyakit kita apa kalau kita tak bagi tahu. Kalau kita tak cerita apa yang kita sakit. Ya kan? Jadi tetap kita harus bercerita.
Jadi semua itu tergantung ke diri teman-teman masing-masing. Jangan dibilang saya meninggalkan, tak. Semua saya ajak, tapi bagi yang mau. Kalau tak mau ya tak mungkin saya paksa, ya kan? Ayo ke Allah, ayo ke Allah. Orangnya tak mau, tak mungkin kita paksa. Jadi bagi yang mau saja, ya. Mudah-mudahan ini tercerahkan bagi teman-teman yang lain, sahabatku semua. Kita dekatilah guru. Kepada siapapun kita belajar, banyak-banyak bercerita, ya. Biar kita terarah, tidak macam layang-layang. Biar kita tidak gila. Oke? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.